Istilah zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak. Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini ada dalam perintah Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Adapun macam-macam zakat bagi umat Islam ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap individu di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, orang Islam. Artinya, orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Kedua, ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Ketiga, mendapatkan bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Maksudnya, apabila ada orang yang memasuki awal Ramadan kemudian meninggal, maka orang tersebut dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Atau ada bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan juga wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Bentuk dari zakat fitrah sendiri bisa berupa beras, gandum, dan sagu, atau tergantung bahan makanan pokok di masing-masing daerahnya. Atau jika diuangkan, maka seharga bahan makanan pokok tersebut. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok, atau sama dengan 4 mud. Mud itu merupakan satuan takaran, di mana 1 mud itu sebanyak 2 cakupan tangan orang dewasa yang berukuran normal. Maksudnya, tidak terlalu besar atau kecil. Jika dikonversikan, 4 mud itu kira-kira sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun pendapat ulama ada yang berbeda. Ada yang menganjurkan 3 kg atau 4 liter. Itu lebih bagus karena mengambil kehati-hatian. Adapun jika lebih, akan terhitung menjadi sedekah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafs, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau mensucikan badan atau diri setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab atau haul. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti ini tidak berlaku untuk agama-agama lain selain agama Islam. Kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Jika zakat fitrah wajib untuk semua muslim dewasa atau anak-anak, maka untuk zakat mal, anak-anak belum dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti akan dijelaskan harta apa saja yang wajib dizakati ya. Keempat, harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah batas lama waktu kepemilikan harta, yaitu selama 1 tahun. Contohnya, nisab dari emas adalah 85 gram. Artinya, kalau kita memiliki 84 gram, berarti kita belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi,
Kalau kita memiliki 85 gram atau lebih, maka kita sudah dikenai wajib untuk berzakat. Kelima, harta tersebut adalah milik sempurna. Artinya, kalau harta yang kita miliki masih ada hutangnya atau ada hak orang lain di sana, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Baik, untuk jenis harta yang wajib dizakati ada apa saja? Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Keenam, rikas atau barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Anak-anak, dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut, nisabnya apakah semua sama? Mari kita bahas nisab, waktu, dan kadar dari masing-masing zakat mal tersebut. Pertama yaitu emas dan perak. Untuk emas, nisabnya sebesar 85 gram dalam waktu 1 tahun. Kadar atau ukuran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa nisab dari zakat emas ini menjadi tolak ukur untuk zakat-zakat mal yang lainnya. Kemudian untuk perak, nisabnya adalah 595 gram dengan waktu kepemilikan 1 tahun dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Kedua yaitu zakat penghasilan. Yang termasuk penghasilan di sini bisa berupa uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun atau harta yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Untuk zakat ini, nisabnya senilai dengan emas 85 gram. Dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% atau 2,5%. Adapun untuk hasil pertanian itu ada 2 macam nisabnya. Jika hasil pertanian tersebut berkulit, maka nisabnya sebesar 1,4 ton atau 1.400 kg. Sedangkan jika tidak berkulit, nisabnya adalah 0,7 ton atau 700 kg. Waktu pembayarannya yaitu pada saat panen. Kadar atau ukuran yang wajib dikeluarkan juga ada 2 macam. Jika pengairannya berbayar, misalnya irigasi, maka yang harus dibayarkan yaitu sebesar 5%. Sedangkan jika diairi secara gratis, misalnya dari air hujan, maka yang harus dibayarkan yaitu 10%. Kemudian untuk hewan peternakan, misalnya unta. Untuk unta, nisabnya adalah 5 ekor dalam waktu 1 tahun. Artinya jika kita memiliki unta dalam waktu 1 tahun sebanyak 5 ekor, maka kita wajib membayarkan zakatnya, yaitu 1 ekor domba. Untuk hewan sapi, nisabnya 30 ekor dalam waktu 1 tahun. Dan yang wajib dibayarkan zakatnya yaitu 1 ekor sapi yang sudah berumur 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya untuk hewan kambing atau domba, nisab zakatnya adalah 40 ekor dalam waktu 1 tahun. Zakat yang wajib dibayarkan yaitu 1 ekor domba. Adapun untuk hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, ikan, atau hewan ternak lainnya, maka nisabnya nisab emas, yaitu senilai dengan 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Selanjutnya yaitu zakat rikaz atau barang temuan. Untuk zakat temuan ini tanpa ada nisab. Artinya, berapapun ukuran atau jumlah harta yang kita temukan, itu harus dikeluarkan zakatnya. Waktunya pun tidak perlu menunggu 1 tahun, melainkan saat harta tersebut ditemukan.
Kadar untuk zakat yang harus dibayarkan yaitu 20%. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.